Nah, dalam wawancara eksklusif beberapa waktu lalu dengan salah satu majalah Amerika yaitu Newsweek, calon presiden Indonesia nomor urut 2 ini, yaitu Prabowo Subianto, justru dengan tegas mengaku bahwa jika dirinya terpilih sebagai presiden Indonesia, dia akan menjadikan negeri ini Indonesia sebagai negara muslim dan memiliki kekuatan di dunia. Pada wawancara itu, Prabowo juga mengungkap rencananya untuk menegaskan peran Republik Indonesia di panggung dunia, termasuk dalam mengatasi konflik global di Gaza, Ukraina, hingga kawasan Asia Pasifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, apa kabar Anda? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat menjelang satu pekan sebelum hari H atau hari pencoblosan pemilu 2024. Menanti 7 hari lagi itu tentu banyak saja atau banyak terjadi dinamika politik di negeri ini yang sedang hangat. Tentu saja gelombang protes kalangan akademisi terhadap apa yang dituduhkan sebagai manuver politik Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024. Ini terus membesar di Jawa, di Sulawesi, Kalimantan, dan sudah mengejala di Aceh. Khususnya di kampus atau para akademisi Universitas Negeri Maluku Saleh Lok Sumawe. Nah, hingga kini tercatat sudah lebih dari 20 kampus yang merilis petisi dan mengumumkan pernyataan sikap memprotes dugaan indikasi kecurangan pemilu yang diduga dilakukan Presiden Jokowi untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Arahnya sudah jelas, Prabowo Gibran. Petisi itu dibacakan di kampus UGM, Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia, di UPI Bandung, Jawa Barat, Universitas Airlangga, Surabaya, dan sejumlah kampus lainnya termasuk di Unimal Lok Sumawe seperti yang saya katakan tadi. Mereka merilis manifesto yang berisi mengecam segala bentuk praktek pelemahan demokrasi. Kata mereka, demokrasi. Karena alasan demokrasi itulah saya kira semua orang berhak berbicara, berhak berpendapat, termasuk para akademisi yang di dalamnya juga ada guru-guru besar atau profesor. Para akademisi itu berpendapat petisi dan pernyataan protes merupakan cermin dari kegelisahan kalangan intelektual terhadap cara main, dalam tanda petik ya, terhadap cara main Jokowi yang dianggap tidak elok pada Pilpres 2024. Karena itu gelombang protes ini tidak bisa dianggap remeh menurut saya. Kalau protes dan kritik diabaikan, ada semacam kekhawatiran akan terjadi dua poros. Pertama akan terjadi public trust atau krisis kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi formal negara, khususnya pemerintahan atau pemerintah yang akan turun atau citra pemerintah akan turun. Kedua, legitimasi terhadap politik elektoral dan akan ada krisis legitimasi. Nah, jika dua persoalan ini tidak direspon pemerintah, tentu masyarakat atau publik akan kecewa. Begitu kira-kira kesimpulan bebas dari berbagai narasi dan diksi mengenai protes yang sedang dimainkan oleh para akademisi di seluruh Indonesia. Yang jadi masalah dan pertanyaan besar saya adalah, apakah selama ini atau setelah 9 tahun atau periode kedua Jokowi atau Presiden Jokowi berkuasa, hanya masalah keberpihakan pada kontestasi Pilpres yang sedang terjadi di negeri ini saja? Atau ada persoalan-persoalan lain?
Bukankah 9 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi bukanlah waktu yang singkat untuk mengevaluasi dan mengkritisi apa yang sedang terjadi di negeri ini? Namun alih-alih bersuara dan turun ke jalan, para akademisi itu selama ini justru diam seribu bahasa. Ibarat mati suri, kenapa baru saat ini mereka siuman? Atau menjelang hari H, Pileg dan Pilpres 14 Februari 2024 yang hanya tinggal menghitung hari. Tentu untuk menjawab semua itu, bagi saya secara pribadi tidaklah terlalu memerlukan teori dan analisis mendalam. Cukup melakukan riset data media dan rekam jejak digital terhadap sejumlah para oknum akademisi itu. Tak kecuali di Aceh. Ada sedikit pemahaman tentang geopolitik global yang memang selalu disampaikan oleh Mardigu Wawik Prasantyo atau akrab dikenal dengan Bosman Mardigu. Saya setuju dengan pendapat beliau. Dia berpendapat bahwa kontestasi demokrasi di Indonesia tidak lepas dari dua pertarungan antara kubu Amerika dengan kubu Tiongkok atau China. Itu terjadi setelah dua periode. Menurut saya itu terjadi sejak 2 periode atau 10 tahun Jokowi berkuasa. Di periode pertama, Amerika terkesan memang lepas kontrol dengan proses demokrasi di Indonesia. Ini akibat politik dalam negeri mereka yang diterpa masalah internal. Karena saat itu Amerika terlalu banyak persoalan ketika dipimpin oleh Presiden Donald Trump. Peluang ini akhirnya diambil oleh Tiongkok atau China dengan cara merajut kerjasama dengan Indonesia melalui Presiden Joko Widodo. Mereka menabur investasi di Indonesia, sementara Amerika Serikat sibuk dengan persoalan di Timur Tengah, khususnya persoalan Palestina versus Israel. Dan Amerika hingga kini membela mati-matian Zionis Israel. Sementara Cina atau Tiongkok terkesan agak sedikit soft terhadap berbagai persoalan yang terjadi antara Israel dan Palestina. Nah, dalam konteks Pilpres 2024, sepertinya Amerika tidak akan mau kecolongan lagi. Dia ingin mengulang sukses story menjadi mitra Indonesia pasca Orde Baru atau pada awal era reformasi. Karena itu tarikan kepentingan inilah yang kini terjadi. Kabarnya atau diduga Capres Prabowo Subianto tidak didukung Amerika karena didukung oleh Tiongkok. Ini memiliki benang merah atau irisan karena Presiden Jokowi mengendorse Prabowo. Sementara Capres Anies Baswedan kabarnya di backup oleh Amerika Serikat. Menariknya Capres Ganjar masih kabur ini. Apakah justru Amerika memainkan standar ganda dengan memegang dua capres, Anies dan Ganjar? Ini yang belum begitu kelihatan. Sehingga ada pendapat bahwa Anies, maksud saya Ganjar, ini akan menanti kucuran ataupun durian runtuh dari pergesekan atau perseteruan dua kekuatan antara kekuatan Prabowo dengan kekuatan Anies. Apalagi jika dia masuk pada putaran kedua. Nah, kembali ke soal Amerika. Negeri Paman Sam sebenarnya ingin menguasai kembali Indonesia melalui Anies Baswedan yang juga alumni terbaik dari negeri itu. Anies dinilai lebih soft untuk membawa kepentingan Amerika di Indonesia dan dunia internasional, khususnya konflik Israel-Palestina. Karena bayangkan saja, hingga kini tidak ada satupun pernyataan yang menggigit atau mendasar dari Anies Rashid Baswedan mengenai nasib rakyat Palestina. Berbeda dengan Prabowo, selain menyumbang dana pribadi, dia juga mengirim bantuan lainnya seperti makanan, minuman, baju, dan lain-lainnya pakaian ke Palestina. Dan secara terbuka, Prabowo juga mengaku akan melanjutkan program yang masih tersisa dari Presiden Joko Widodo.
Nah, dalam wawancara eksklusif beberapa waktu lalu dengan salah satu majalah Amerika yaitu Newsweek, calon presiden Indonesia nomor urut 2 ini, yaitu Prabowo Subianto, justru dengan tegas mengaku bahwa jika dirinya terpilih sebagai presiden Indonesia, dia akan menjadikan negeri ini Indonesia sebagai negara muslim dan memiliki kekuatan di dunia. Pada wawancara itu, Prabowo juga mengungkap rencananya untuk menegaskan peran Republik Indonesia di panggung dunia, termasuk dalam mengatasi konflik global di Gaza, Ukraina, hingga kawasan Asia Pasifik. Mungkin itulah sebabnya kenapa atau mengapa Amerika menjadi tidak nyaman dengan Prabowo. Maklum sajalah, sejak 9 tahun lalu di bawah kepemimpinan Joko Widodo, masalah terorisme juga tak begitu terdengar di Indonesia. Ini bukan berarti Amerika juga merasa lebih nyaman dan persoalan hari ini harus dukung-mendukung. Anies Baswedan justru memiliki hubungan yang sangat baik dengan kelompok-kelompok HTI, dengan kelompok-kelompok FPI dan sebagainya. Ibarat memotong atau teori memotong rumput. Ya. Amerika juga tidak serta-merta kondisi yang saat ini terjadi di Indonesia menjadi nyaman. Bukan berarti dia tidak mungkin adanya gerakan-gerakan terorisme di Indonesia. Sebab secara pertahanan keamanan dan politik luar negeri mereka, operasi-operasi intelijen, operasi-operasi kontra intelijen terhadap terorisme juga harus selalu dihidupkan untuk menjadikan negara ini memiliki citra sebagai polisi dunia dalam hal pemberantasan terorisme, walaupun itu terkadang terkesan lebih banyak semuanya. Itu sebabnya media Amerika Serikat menyebut bahwa Prabowo mencap dirinya sebagai sosok yang akan mengantarkan era baru bagi Indonesia, yang terkenal sebagai negara non-blok di tengah krisis mendalam di tatanan dunia internasional. Dari dalam negeri juga tak sulit pula untuk melihat arus dukungan dan latar belakang dari masing-masing capres dan cawapres. Anies dan Mahfud MD misalnya, dia memiliki irisan dengan kader dan alumni himpunan mahasiswa Islam. Sedangkan Ganjar memiliki irisan dengan alumni dan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Sementara Muhaimin memiliki irisan dengan kader dan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi kalaulah kemudian muncul gerakan-gerakan dari para alumni dari organisasi-organisasi yang dikenal dengan kelompok Cipayung ini, jangan heran memang mereka memiliki latar belakang dan irisan dengan organisasi ekstra kampus itu. Nah, bonus jejaring politik identitas ini memang tidak dimiliki secara langsung oleh Prabowo Gibran. Namun tidak berarti lepas begitu saja. Sebab ada sejumlah alumni HMI, alumni GMNI dan PMI yang kini berkiprah di berbagai partai politik pendukung Prabowo Gibran. Ada di Golkar, ada di Demokrat, ada di PAN, dan lain-lain. Di Gerindra sendiri juga ada. Jadi tidaklah merupakan cek kosong. Lantas benarkah suara akademisi tadi semata-mata atau murni karena keprihatinan terhadap kondisi demokrasi bangsa ini? Saya agak sedikit lucu dan tertawa ya. Bisa benar juga bisa tidak. Jika benar, kenapa pertanyaan saya, kenapa baru sekarang mereka terbangun dari tidur? Padahal selama ini sadar atau tidak, ada sebahagian dari mereka yang menikmati posisi serta jabatan bersama rejim Jokowi. Ya, 9 tahun seperti yang saya katakan tadi, bukanlah waktu yang singkat. Baik mereka sebagai menteri, sebagai tenaga ahli kementerian dan badan kementerian lainnya, maupun komisaris di sejumlah BUMN. Ini juga terjadi di Aceh. Misalnya ada salah satu guru besar Universitas Syah Kuala Banda Aceh yang selama 1 periode pertama Jokowi atau Presiden Jokowi menjadi komisaris di salah satu perusahaan pupuk yaitu PT Pupuk Islam Muda di Lux Mawai. Ada juga akademisi di Banda Aceh yang mendapat remisi atau pengampunan dari Presiden Joko Widodo setelah
terjerat undang-undang ITE yang dilaporkan oleh rekannya sendiri sesama akademisi Universitas Syiah. Di sisi lain, bukan tidak mungkin sikap kritis para akademisi tadi terindikasi karena mereka kecewa terhadap rejim Jokowi dengan berbagai alasan. Ada yang misalnya tidak terpilih sebagai rektor, atau tidak mendapat jatah sebagai tenaga ahli ataupun komisaris di BUMN maupun sebagainya. Inilah kondisi-kondisi real, kondisi-kondisi nyata yang memang kok baru muncul hari ini. Kalaulah katakanlah para akademisi itu tidak sepakat dengan kondisi bangsa atau demokrasi hari ini, mengapa tidak dari awal mereka berbicara? Mereka terbangun dari tidurnya. Sehingga kalaupun ada kepentingan politik dan golongan maupun kepentingan politik identitas di dalamnya tidak begitu terasa dan tidak begitu mudah terbaca. Walaupun pada akhirnya terbaca juga. Nah, karena itu saya kira tidak ada yang abadi memang dalam politik. Yang ada justru kepentingan. Makanya marilah kita berdiri atau berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya surat Ali Imran ayat 26. Di sana Allah telah berfirman, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Dan engkau cabut kekuasaan itu dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Nah, dari ayat itu jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi kekuasaan kepada pemimpin katakanlah yang keturunan Arab, pemimpin yang keturunan Jawa, atau pemimpin keturunan Cina, atau pemimpin keturunan Aceh dan sebagainya. Tapi Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dia kehendaki. Jadi tidak ada Allah melihat ini keturunan Arab, ini keturunan Aceh, ini keturunan Cina, ini keturunan Jawa. Jadi janganlah terlalu habis-habisan untuk hal-hal yang memang sebenarnya menjadi kekuasaan Allah. Seperti saya katakan tadi, persahabatan adalah selamanya. Politik adalah seadanya. Jadi mari kita tunggu saja waktu yang tinggal beberapa hari ini. Dan mari pada tanggal 14 Februari 2024 kita ramai-ramai ke TPS memberikan hak suara kepada pilihan siapapun yang kita suka. Jangan menjadi golput. Saya kira demikian. Sampai bertemu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.